Halo Bunda, balik lagi bareng channel It's Windis dan kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang perbayian lagi, di mana anak saya yang nomor 2 Malek itu di kakinya dan di telapak tangan plus telapak kakinya itu dia kayak ada apa sih namanya, bentol-bentol banyak dan itu putih-putih kayak mau berair. Cari di Google kenapa dan bagaimana dan tanya temen yang lebih berpengalaman, katanya itu adalah skabies. Skabies itu sejenis kuman atau virus ya. Silahkan di Google lagi sama bunda-bunda. Dan ini tuh ya di lututnya tuh banyak banget bunda, di lutut kiri, kanan, kaki, telapak kaki sampai di sininya tuh hitam-hitam, tapi tidak sampai luka. Baru 2 hari nih Bun nih Malek seperti itu. Sebelumnya itu dia sudah memang ada kayak bintik-bintik. Kita pikir tuh itu digigit nyamuk karena bintiknya cuma kayak 2, 3 gitu kan. Oh ini nyamuk gitu. Tapi kok pas besoknya itu langsung banyak Bunda. Banyak sebanyak-banyaknya. Jadi benar-benar kayak muncul tung 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 gitu dan dia rewel. Luar biasa rewel. Dan nggak cuman dia bentol-bentol itu aja Bunda, tapi dibarengin sama sariawan. Jadi sariawannya Malik itu di ujung lidah sininya itu ada titik putih luka. Lalu di sininya juga nih Bun, di sini dan di rongga di bawah situ. Rewelnya luar biasa, sangat luar biasa. Pagi, siang, sore, malam itu dia benar-benar nangis. Jadwalnya tidur Malik itu kan jam 9 pagi, jam 1 siang, dan malam jam 8. Nggak ada Bun, bablas dia nggak tidur, yang ada cuma nangis nangis nangis. Setiap kali dia pegang mulut, mungkin dia ngasih tahu kali ya, nangis. Ditambah lagi kakinya begitu. Ini dia nih Bun nih, kayak begini nih dia nih, kaki bentol-bentolnya nih seperti ini. Dicari-cari di Google nih karena apa, dan itu dia sih skabies. Akhirnya kita udah telepon kan ke salah satu rumah sakit di Bogor, nyari dokter kulit. Ternyata dokter kulitnya itu adanya cuma malam sekitar jam setengah 7 sampai jam 8, dan kita dapat nomor urut yang lumayan panjang. Dan itu kita berpikir untuk nggak dulu ke dokter deh. Kita coba dulu pakai beberapa salep luar yang mungkin aman. Siapa tahu bisa apa ya, menyembuhkan. Siapa tahu ya Bu, namanya kita ibu kan, kita nyoba-nyoba. Nah, di rumah itu ada salep Mycozet. Sebetulnya itu kan untuk jamur ya Bunda ya, tapi saya agak nyoba. Saya pakein 2 kali. 2 kali di pagi dan di sore, dan it's work. Jadi si bentol-bentolnya itu tidak terlalu menyebar makin banyak. Jadi yang tadi cuma bentol di dengkul sama di area telapak kaki udah 2 kali itu. Lalu saya chat dengan apotik terdekat. Saya tanya, yang begini ada salepnya enggak? Lalu dia jawab, ada luka apa tidak? Dia tanya gini, oh tidak ada. Akhirnya saya juga cari, kita pakai Benosol. Benosol 5 gram, itu harganya 19.820.000 lah ya Bunda ya, 20.000. Dipakein malam, lalu dipakein lagi subuh pagi-pagi. Dan tahu apa Bunda? Yang tadinya merah-merah terus kayak apa sih Bun? Cenang gitu ya di si lututnya. Pas begitu siangnya, tadi pagi nih Bun, itu dia udah kayak parem. Parem tuh jadi udah mulai hitam. Udah mulai hitam, dan alhamdulillahnya makin kesini si hitam-hitam yang di telapak tangan ini itu mulai memudar, tapi tidak hilang nih, nggak tahu nih hilang apa enggak ya hitam-hitam bekasnya itu. Mudah-mudahan sih hilang ya Bunda ya. Lalu untuk yang di si sariawannya, saya punya pengalaman sariawan nih dari dulu Bun. Bisa dibilang dulu ya, sekitar tahun 2014 ke 2017 tuh hampir setiap bulan tuh saya sariawan, itu tuh kayak penyakit langganan. Karena apa? Karena jarang mandi. Bunda percaya nggak? Karena jarang mandi. Jadi kita kan kerja luar biasa hektik ya waktu itu, karena ada di advertising yang malam kita harus ngontrol yang kerja untuk pasang ini pasang itu, pagi persiapan lagi untuk yang kerja yang lain segala macem gitu, dan ada interior juga gitu, kita kelola begini sampai kayaknya untuk mandi itu sebetulnya sih sempet ya Bun ya, tapi
males. Ketemu air tuh kayak gimana gitu. Akhirnya ya itu dia, setiap bulan saya selalu bergelut dengan sariawan. Waktu itu obat paling mujarab itu albotil. Tapi kan sekarang tidak boleh ya, apalagi untuk bayi itu tidak boleh. Pengalaman yang kedua adalah di Rhino. Rhino juga itu sempat sariawan. Lalu kalau dari saya pribadi waktu itu saya mau ada meeting nih bun. Itu sariawan sampai nggak bisa ngomong, sakit banget, itu bener-bener kayak aduh gimana, kosakata kita berucap kurang jelas, ini kurang jelas, itu kurang jelas gitu kan. Akhirnya kita datang ke apotik, kita bertanya, kita ceritain yang kita dikasihlah Aloclair gel seperti ini, Aloclair gelnya. Nah ini itu adalah dikasih nih bun nih, kan ini pencetan nih bun nih yang panjang kayak gini. Nah dipencet aja nanti keluar gelnya, lalu dioleskan ke area yang sariawan. Dia tuh akan melindungi si lukanya. Selang berapa lama itu nggak sakit bun. Itu kayak ketutup gitu lukanya dan enak. Langsung kita bisa bicara dengan enaknya lagi ya, nggak kerasa terlalu perih lah. Tapi memang iya bunda, itu nggak terlalu kayak langsung sembuh gitu, enggak. Cuman jadi selang beberapa jam itu kita harus lapis lagi. Selang beberapa jam itu kita harus kasih lagi si Aloclair ini, sambil saya rajin mandi. Yang tadinya itu saya hampir nggak pernah mandi, sejak saat itu saya karena untuk anggaplah pengobatan, saya sehari 3 kali bun, 3 kali, malah saya tambahin 1 kali lagi malam 4, saking pengennya cepat-cepat sembuh dari si sariawannya. Dan beneran bun, itu sembuh sekitar 3 hari dari situ. Sejak albotil gak ada ya, dulu sih kalau ada albotil sih tinggal ditetesin, kita sambil nangis kan, perih banget tuh ya dulu tuh si albotil. Tapi abis itu tuh udah selesai gitu, jadi istilahnya menderita sekitar setengah jam tapi udahnya enak gitu kan. Nah si Aloclair ini dia bekerjanya agak lebih lama, tapi memang it's work lah, dia nggak sakit. Dia malah setelah kita pakein si Aloclair nih, buat kita itu dingin. Dari situ saya selalu pakai Aloclair. Rhino, lagi pas Rhino saya juga pakein Aloclair. Cuman waktu itu kalau Rhino ke dokter itu dikasih kalau nggak salah namanya Candistatin drop. Ya karena waktu itu Rhino juga bayi kan. Kasih Candistatin drop. Alhamdulillah kombinasi dari Candistatin sama saya kasih Aloclair di sininya itu bekerja juga buat Rhino. Nah, makin kesini saya udah lama, karena alhamdulillah sekarang mah rajin mandi ya bunda. Sehari itu 2 kali lah gitu ya. Jarang banget yang namanya sariawan. Sampai ada satu ketika setelah melahirkan, itu di kerongkongan di sini bun. Di sini di kerongkongan sakitnya luar biasa, kita nelan tuh nggak bisa. Bisa. Bener nggak bisa, yang kamu kayak biji kedong-dong nih nyangkut. Kayak iya aja ya, kayak pernah aja gitu ya, biji kedong-dong nyangkut gitu kan. Biji kedong-dong nyangkut beneran. Sampai kalau kita mau pakai Aloclair itu aja bingung. Udah makanin mangga, udah makanin jeruk, udah makan yang pedes, sumber vitamin C itu kita udah lakukan ya, tapi masih. Dan saya perlu bekerja yang bicara. Gitu, saya perlu untuk suara bekerja. Apalagi kita makan, nafas juga kan, kita pasti ada aja kan bun melakukan kayak gini. Nah kayak gitu-gitu dong, kayak menelan sesuatu gitu kan, mau menelan apapun lah gitu. Akhirnya saya menemukan Aloclair semprot. Jadi Aloclair ini satu produk juga dengan Aloclair, cuman dia nggak gel karena kan nggak mungkin kan kita masukin ke kerongkongan sini nih bun nih, gimana gitu loh caranya. Saya beli ini Aloclair semprot. Bun gimana? Saya giniin bun. Pokoknya benar-benar masuk ke sini dan itu bekerja bunda. 2 kali pemakaian aja, yang dari tadinya tuh sakit banget, kita sebut 100% sakitnya, begitu dipakein itu, walaupun dengan perjuangan ya bunda, karena makein ke si kerongkongan ini luar biasa sulit banget. Saya sampai kayak mau muntah gitu kan, harus masuk kan, harus nempel dia di sini. Itu tuh ya pokoknya nggak sakit tapi enak gitu kan, enak rasanya tuh aneh gitu kan, apalagi nempel di sini. Dan kan nggak minum dulu kan, kita tahan dulu berapa lama baru kita minum. 1 kali kita pakai, dari sakitnya itu 100% itu menjadi sekitar 70%. 2 kalinya saya sakitnya itu udah hampir kayak 40% aja ya. Namanya kalau udah 40% mah kita ngomong udah enak, cuman memang masih sakit. Dari situ saya nggak pakai lagi.
Yang buat yang di kerongkongan sini saya pakaiin treatment kayak perawatan kayak minum es jeruk, jus mangga, terus makan yang pedes banget. Tapi makan yang pedes ini catatan kalau lambung kalian bagus ya, gitu kan. Cabe lah, cabe, bukan saus, cabe. Terus kayak kalau beli gorengan nih ngegadoin cabenya gitu lebih banyak dari biasanya. Kalau masak kita pakai cabai yang super pedas tuh, pakai jabla gitu. Alhamdulillah itu selang dari situ cuman 4 hari tanpa harus dirawat ina ini saya sembuh kok. Ini Aloe Claire Top. Makanya di Rhino, di Malek ini saya pakein. Karena dia di sini dan di sini itu aduh, Bunda tadinya tuh lupa tuh sama Aloe Claire. Kita udah bingung aduh gimana ini ya gitu kan. Oh ya Kandestatin, kita beli Kandestatin kan ke apoteknya. Terus dikasih Benasol juga, tapi dia tetap nggak mau tidur Bunda, ya Allah. Yang bikin ini tuh dia nggak mau makan, yang bikin kasihan nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau nyanyi. Ya kalau misalkan dia mau nyanyi aja gitu kan ada yang masuk ke badannya, tapi dia nggak ada mau. Jadi kita harus benar-benar berpikir ini bagaimana. Biasanya dia pakai botol Bun, dia kayak gelas, nyanyi tuh kayak minum, bener-bener kayak diusahain aja biar ada yang masuk gitu ke badannya dia kan. Akhirnya setelah itu tuh inget-inget apa ya, aduh ada si Aloe Claire ini, Aloe Claire. Akhirnya kita semprotin, tapi namanya ke anak susah Bun. Nyemprotinnya luar biasa. Cerotnya itu kan kayak kita ngecerot nih, kan kita nggak bisa kayak apa ya? Kalau kita sendiri pasti karena sakitnya di sini kita pasti arahin dong semprotannya ke sini. Kita sakitnya di sini. Tapi kalau anak kecil kan dia apa gigit gitu kan Bun ya. Berpikirlah nih otak gimana caranya supaya tepat sasaran si Aloe Claire-nya. Saya pakai pipet Bun, pipet. Jadi di Kandestatin itu kan ada pipet dropnya. Saya cuci dulu, terus saya nggak pakein si semprotannya, saya buka, saya pakein pipet, saya tetelin di sini. Tahu Bunda apa? Setelah kita pakein Aloe Claire itu dia diem, tidur. Aduh, jadi kayak alhamdulillah berhasil gitu kan. Tidur malam, walaupun bangun saya kasih lagi. Jadi kita pasti kalau anak sakit kan begadang kan ya. Saya kasih lagi si si Aloe Claire-nya di sekitar rongga yang lukanya, sekitar sariawannya, tidur lagi. Dan dia di malam itu dia nyenyeh 2 botol ya. Itu alhamdulillah banget sih. Yang benar-benar kayak ya lega lah ya sebagai seorang ibu gitu kan, anak yang susah minum karena sakit kemudian jadi minum lagi. Besoknya dia masih rewel juga, kita kasih itu lagi. Dan siapa sih saya nggak berani bilang ini skabies karena ini karena kita kan nggak ke dokter, tapi kalau dilihat dari ciri-cirinya kemungkinan ini skabies. Pakai Benasol ini ya Bunda ya, atau Bunda boleh tanya dulu ke apotek terdekat pakai apa sih selain pakai Benasol, karena kalau teman saya tuh pakai paper apa gitu ya, lupa nih, teman saya menyarankan pakai ini karena anaknya itu sampai luka. Kalau anak itu benar-benar kalau saya lihat tuh kayak maaf ya, kayak udah sampai lukanya tuh ke arah koreng. Itu katanya ke dokter dia juga skabies, dia dikasihnya ini gitu. Karena kalau saya pas ke apotek disaraninnya bukan itu, tapi ternyata yang teman saya ini juga, karena kalau betul sih skabies itu kan menular Bun. Jadi bisa jadi anak skabies itu ke kita juga, ke kakaknya juga, ke siapa yang ada di rumah. Nah, si yang teman pakai ini juga boleh banget Bun dipakein kalau Bunda mau untuk ke bundanya sendiri, ke seluruh badan supaya aman terlindungi. Gitu ya Bunda ya. Sekian sharing pengalaman saya tentang anak yang sariawan dan juga ada skabies atau mungkin entah itu kutu air, entah itu orang bilang kayak mau, kalau orang zaman dulu tuh mama tadi bilang apa ya, mau bagus apa sih, ini mah alus gitu, alus teh apa ya dibilangnya, ya begitulah ya, saya juga susah mendeskripsikannya seperti apa. Intinya alhamdulillah sekarang sudah lebih membaik dan anaknya sudah mau tidur seperti biasanya. Oke, next video kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara supaya si anak tidur dengan tertib, menjaga pola tidur bayi. Oke Bunda, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Dadah.